Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu ya di rumah. Nah, pada pertemuan bahasa Arab kita pada kali ini, kita akan membahas tentang qawaid atau tata bahasa Arab. Adapun qawaid kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang aqsamul kalimat, pembagian kalimat atau dalam bahasa Indonesia kata. Nah, kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kalimat isim, yang kedua kalimat fiil, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Kalimat isim apa? Yaitu kalimat isim kata yang memiliki arti dan tidak berhubungan dengan waktu, atau biasa kita kenal dengan kata benda. Jadi berhubungan dengan kata benda menunjukkan sebuah benda, nama, ataupun tempat. Sedangkan kalimat fiil yaitu kata yang memiliki arti dan berhubungan dengan waktu, atau biasa kita kenal dengan kata kerja. Waktunya bisa menunjukkan waktu lampau, sedang dikerjakan, atau akan dikerjakan. Dan kalimat huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika bersamaan dengan kata lain, semisal bersamaan dengan isim atau fiil. Nah, kalimat tadi sudah disebutkan ada 3, kalimat fiil, isim, dan huruf. Nah, kalimat fiil di sini ada 3, ada fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madhi adalah fiil yang kata kerjanya itu waktunya menunjukkan masa lampau atau sudah dikerjakan. Contohnya qoro'a, sudah membaca. Sedangkan fiil mudhari adalah fiil atau kata kerja yang waktunya sedang dikerjakan atau sedang berlangsung. Contohnya yaitu yaqra'u, dia sedang membaca. Dan yang ketiga fiil amr, yaitu menunjukkan perintah. Contohnya iqra', bacalah. Nah, sedangkan isim itu ada 2, ada adadun menunjukkan bilangan dan ada naun menunjukkan jenis. Lah adadun menunjukkan bilangan, ada mufrad menunjukkan arti 1. Contohnya kitabun, kitab 1. Jadi kitabnya itu hanya 1. Yang kedua tasniyah menunjukkan 2, arti 2. Contohnya kitabani. Kitabani artinya 2 kitab. Itu nanti tandanya alif dan nun. Sedangkan jamak menunjukkan arti banyak, ada kutubun, contohnya itu jamak taksir, menunjukkan banyak-banyak kitab. Selain jamak taksir ada jamak mudzakkar salim, muslimuna. Tandanya ada tambahan wawu dan nun. Aslinya muslimun, 1 orang muslim. Karena muslimnya banyak menjadi muslimuna, tambahan wawu dan nun. Sedangkan muslimatun itu jamak muannas salim, menunjukkan banyak perempuan. Muslimatun, orang-orang muslim perempuan banyak. Tandanya tambahannya alif dan ta. Sedangkan jenis ada 2, ada mudzakkar dan ada muannas. Mudzakkar itu menunjukkan laki-laki, contohnya masjidun. Sedangkan muannas itu menunjukkan perempuan, contohnya madrasatun. Cirinya menunjukkan muannas ada ta marbutohnya. Ya, ada kalimat fiil, ada kalimat isim, dan ada kalimat huruf. Alamatul ismi ini menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan lafaz tersebut adalah isim atau tidak. Nah, ini ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah adanya al, diawali oleh alif dan lam, al. Kemudian ada tanwin di akhir. Harokat huruf akhir itu bertanwin. Yang ketiga khafdu, khafat, dibaca jer atau dibaca kasroh harokat huruf terakhirnya. Yang keempat adalah huruf
huruful khafdi, kemasukan huruf jar, wal qasami atau huruf qasam. Nah, contoh bahwasanya kalimat isim tersebut adalah isim. Kalimat tersebut isim, contohnya kemasukan al-masjidu. Nah, yang saya beri tanda warna putih itu ciri-cirinya al-masjidu itu kalimat isim. Kemudian tanwinun, ciri-ciri tanda isim yaitu bertanwin. Contohnya madrasatun, tanwinnya domatain, madrasatan fathatain, madrasatin kasrotain. Jadi tanwinnya bisa domatain, fathatain ataupun kasrotain. Kemudian dibaca jar bisa disebabkan karena mudhof ilaih, diidhofahkan atau disambungkan dua kata dijadikan satu. Misalkan ada kata babun pintu, faslun kelas. Ketika dijadikan satu kalimat dua kata tersebut, babul fasli jadi satu arti pintu rumah, maka kata yang terakhir al-fasli itu jadi idhofah, mudhof ilaihnya, maka huruf terakhirnya harokatnya di kasroh, fasli. Kemudian huruf khofat dan qasam. Huruf khofat apa saja? Huruf jar itu yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kaf, dan li. Contohnya min jibalin. Min itu huruf jarnya, jibalin karena kemasukan huruf jar, maka harokat terakhirnya huruf lam itu di kasroh, min jibalin. Kemudian ila suqi. Nah, ila itu huruf jar, kemasukan huruf jar, maka harokat huruf terakhir itu di kasroh, qafnya harokatnya di kasroh. Kemudian alal maktabi, ala itu huruf jar, al maktabu aslinya al maktabu karena kemasukan ala menjadi al maktabi. Kemudian qasam yaitu sumpah, hurufnya ada wawu, ba, dan ta. Wal fajri, contohnya demi fajar, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Kemudian alamatul fi'li, tanda-tanda kalimat tersebut adalah fi'il. Yang pertama adalah adanya qad, diawali oleh qad. Ada sin, diawali oleh sin. Kemudian diawali oleh saufa. Kemudian yang keempat ta'nis sakinah, ada ta'nis sakinahnya. Kemudian ya muannas mukhatabah, ya perempuan yang diajak bicara, orang yang diajak bicara. Yang selanjutnya nun taukid. Yang terakhir yaitu dhamir rafa mutaharik. Nah, qad ini artinya sungguh-sungguh, berarti sebuah pekerjaan itu dilakukan sungguh-sungguh. Contohnya qad aflaha, sungguh-sungguh saya sedang membuka. Sin ini menunjukkan arti akan. Sayaqulu, dia akan membaca. Kemudian saufa, akan juga artinya tetapi masanya masih lama. Saufa ta'lamun, mereka akan mengetahuinya nanti. Ta'nis sakinah ini adalah ta'nis yang menunjukkan perempuan, sakinah yang disukun. Contohnya qolat, lata di sini yang hurufnya berwarna putih, taknya disukun, ini menunjukkan ta'nis sakinah. Tak yang menunjukkan arti perempuan, jadi pekerjaannya yang melakukan adalah perempuan dan disukun taknya. Kemudian ya muannas mukhatabah, ya ini menunjukkan perempuan, di mana perempuan ini merupakan orang yang kita ajak bicara. Tadribina, contohnya tadribina, kamu sedang memukul. Idribi, pukullah kamu. Nah, ini menunjukkan perintah kepada perempuan. Idribi, pukullah kamu. Nun taukid, menguatkan, ada nun taukid sakinah dan nun taukid khafifah. Yadribanna, nunnya disukun dan nunnya di tasydid. Kemudian dhamir rafa mutaharik, dalam fi'il mudhari, dalam fi'il madhi darabtu, darabta, darabti, darabna itu.
Kalau dalam fiil mudhari yadribni, dalam fiil yadribna. Dan kalau dalam fiil amr idribna. Nah, dari penjelasan tadi, misalkan ada yang bingung, loh gimana ya agar lebih mudah untuk memahami ini mana isim, mana fiil, dan mana huruf. Jadi bagaimana caranya agar lebih mudah menentukan mana isim, fiil, dan mana huruf? Bisa kita singkat. Jadi kalimat isim kita lihat jika artinya itu menunjukkan sebuah benda, nama, ataupun tempat, maka itu menunjukkan kalimatnya kalimat isim. Ciri umumnya biasanya yang sering muncul dalam sebuah kalimat, selain tanda-tanda yang tadi yang banyak, biasanya yang lebih banyak kita temukan adalah bahwasanya kalimat tersebut berawalan atau didahului oleh alif dan lam, atau kalimatnya di akhir berharokat tanwin, berakhiran harokat tanwin huruf terakhirnya. Contohnya misalkan al-masjidu. Al-masjidu itu isim, masjid kan adalah sebuah tempat. Nah, kemudian tandanya sebelumnya adalah diawali oleh al. Masjidun itu juga tempat, huruf terakhirnya di tanwin. Ini yang biasa kita sering temukan dalam teks-teks ataupun bacaan bahasa Arab. Sedangkan fiil kita pahami fiil artinya kata tersebut bermakna kata kerja atau tidak. Kalau menunjukkan kata kerja, pekerjaan, maka itu namanya fiil. Ciri umumnya fiil madhi biasanya harokat terakhir itu berupa fathah. Kalau fiil mudhari, huruf-huruf awalannya itu diawali huruf mudhoro'ah, alif, nun, ya maupun ta. Sedangkan fiil amr harokat akhir itu disukun. Nah, contohnya bisa kita lihat. Jalasa itu fiil madhi. Jalasa sin huruf terakhir itu di fathah. Ini fiil madhi. Sedangkan yajlisu itu fiil mudhari. Kenapa? Karena diawali oleh ya, yajlisu. Bisa juga diawali oleh nun, najlisu, atau ta, tajlisu, atau alif, ajlisu. Itu menunjukkan fiil mudhari. Sedangkan fiil amr, ijlis, huruf terakhirnya itu disukun. Nah, ini menunjukkan kata yang bermakna fiil, kata kerja. Sedangkan huruf, huruf itu tanda komponennya, hurufnya biasanya terdiri dari 1 atau 2 huruf hijaiyah. Contohnya K. K itu artinya seperti babi, dengan, li kepunyaan, atau min dari, an tentang, fi di dalam. Jadi ada 1 huruf, ada yang terdiri dari 2 huruf. Bisa kita contohkan. Di sini ada misal, ada sebuah kalimat yaqra'u at-tullabu al-kutuba wal jaroida fil maktabati ala makatibi. Coba kita preteli mana fiilnya, mana isim, dan mana huruf. Nah, ini contohnya di bawah. Al-isim, apa aja isim? Yang pertama at-tullabu. Coba dari atas kita awali dari yaqra'u. Yaqra'u itu masuk kepada fiil. Kenapa? Karena huruf awalnya itu didahului oleh huruf mudhoro'ah. Sedangkan at-tullabu itu masuk ke kolom isim. Kenapa? Karena diawali oleh al, alif, dan lam. Al-kutuba itu masuk ke isim karena diawali oleh al, alif, dan lam. Wa, hurufnya itu menunjukkan dan, masuk ke dalam huruf. Nanti itu adalah huruf athof. Al-jaroida itu masuk ke dalam isim karena diawali oleh al, alif, dan lam. Fi terdiri dari 2 huruf, masuk ke dalam huruf, namanya huruf jar. Al-maktabati itu nanti masuk ke dalam kolom isim. Mohon maaf, ini lupa saya masukkan. Kenapa? Karena al-maktabati itu didahului oleh al. Ala
Ini masuk kepada huruf. Kenapa? Karena ini adalah huruf jar, terdiri dari 2 huruf hijaiyah. Al-makatibi ini masuk ke dalam isim. Karena apa? Karena didahului oleh alif dan lam. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang untuk agar saya bisa mengetahui kalian memahami dan tidak, bisa kalian kerjakan soal-soal ini. Contoh al-as'ilah, perintahnya ayin, tentukan aksamul kalimati, pembagian kalimat fil ibaratil atiyati pada ibarah berikut ini. Silakan kalian tulis soalnya, kemudian di bawah soal nanti kalian buat kolom seperti yang dicontohkan sebelumnya. Tentukan mana isimnya, mana fiilnya, dan mana hurufnya. Silakan dimasukkan di kolom masing-masing. Jadi yang pertama, Muhammadun tilmidun yata'allamu fis safil ashiri. Yang kedua, at-talibu yu'abbiru an sururihi al-baliki bil liqa'i ma'a asdiqaihi al-jududi. Yang ketiga, hadhihi shadiqati halimatun min Sumatra al-Janubiyah wa hiya taskunu fi baiti ammiha. Yang keempat, yadrusu Ahmad fi hadhil madrasatil usbu'ain. Yang kelima, qararat Aisyah an taskunu fi ma'hadi Manba'il Ma'arifil Islami. Maaf, ini antaskuna ya. Jadi silakan kalian buat kolom seperti contoh yang dicontohkan tadi, dikerjakan di buku tulis. Nah, demikian dulu untuk pertemuan kita pada kali ini tentang pembahasan aksamul kalimat. Jangan sungkan dan jangan malu untuk bertanya bila ada yang tidak paham. Terima kasih atas perhatiannya dan menyimaknya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.